Anda tidak percaya dan tidak menyangkal pula tentang keberadaan Tuhan, Anda termasuk orang-orang agnostik. Apa itu agnostik? Yuk, simak lebih lanjut. Mengapa saya tertarik membahas topik yang satu ini? Karena setelah saya membaca buku Dunia Sofi, di situ dijelaskan kembali konsep dari agnostik itu sendiri, di mana itu terdapat di bab Hum. Dan bukan hanya dari Dunia Sofi sendiri, saya kembali menjelajahi laman-laman situs-situs di mana seperti inilah agnostik itu terjadi. Nah, pada buku Dunia Sofi sendiri kita diajarkan oleh David Hume nih teman-teman. David Hume merupakan seorang empirik Inggris, salah satu empirik Inggris dari 3 empirik Inggris yang ada. Nah teman-teman, empirik itu apa? Empirik merupakan cara seseorang atau cara salah satu filsuf untuk mencari kebenaran atau epistemologi menggunakan indera mereka. Nah, David Hume sendiri menggunakan hal itu untuk mencari kebenaran. Nah, kita lanjut ke bukunya, di mana di buku sendiri David Hume digambarkan sebagai seorang yang bukan Kristen, namun dia juga bukan ateis yang tegas nih teman-teman, melainkan dia agnostik. Kenapa seperti itu? Karena dia pernah mengatakan bahwa keberadaan Tuhan tidak bisa dibenarkan ataupun tidak bisa disalahi dengan menggunakan rasionalisasi, di mana rasional itu merupakan cara atau epistemologi, cara untuk mencari kebenaran menggunakan akal manusia. Seperti itu teman-teman. Nah, salah satu fun fact juga dijelaskan pada buku Dunia Sofi David Hume merupakan seorang yang bisa membuat filsuf terkenal kita, yaitu Immanuel Kant, mendapatkan filosofinya, teman-teman. Nah, tadi saya sempat bilang bahwa saya menjelajahi laman-laman ataupun situs-situs yang ada. Akhirnya saya menemukan bahwa Immanuel Kant itu pernah dituduh sebagai agnostik. Nah, itu pada artikel The Conversation yang aku baca. Nah, jadi pada artikel tersebut itu menyatakan bahwa Immanuel Kant itu pernah dituduh sebagai agnostik. Kenapa? Karena pada zaman itu dia mengkritisi ontologi dari beberapa filsuf yang ada, di mana ontologi tersebut membahas tentang bahwa eksistensi Tuhan itu tidak bisa dilepaskan dengan rasionalitas. Nah, hal itu yang memicu kritik dari Immanuel Kant itu sendiri. Dia menyatakan bahwa sebuah eksistensi Tuhan itu tidak bisa cuman rasionalitas doang. Rasionalitas itu tidak bisa dijadikan argumen tentang eksistensi keberadaan Tuhan. Maka dari itu dia tidak hanya diam saja, namun dia memberikan solusi nih teman-teman, dengan cara eksistensi Tuhan yang tadi itu diganti dengan fungsi. Gitu. Fungsi Tuhan itu apa? Gitu, seperti itu teman-teman. Jadi Immanuel Kant itu sebenarnya pada zaman itu ingin membuktikan bahwa rasionalitas manusia itu bisa gitu. Itu bisa untuk membuktikan keberadaan Tuhan. Seperti itu. Nah, ketika saya mau mencari lagi tentang agnostik ini sendiri, saya pernah berpikir seperti ini. Apakah para pemuka-pemuka ataupun para penemu-penemu itu agnostik juga nggak sih? Seperti itu, kayak apakah mereka itu agnostik atau bukan gitu. Sampai saya menemukan suatu anime, yaitu dimana Record of Ragnarok. Judul dari animenya adalah Record of Ragnarok, di mana di situ menjelaskan tentang pertarungan antara kubu dewa dan kubu manusia. Nah, dari kubu manusia pernah sekali mengeluarkan Nikola Tesla sebagai perwakilannya. Kenapa Nikola Tesla yang dilibatkan dalam hal ini? Kenapa tidak Albert Einstein? Kenapa tidak Newton? Kenapa tidak para penemu-penemu yang lain seperti itu? Nah, di sini dijelaskan bahwa dari pola pikirnya Nikola Tesla, Albert Einstein masih berpikir tentang ada tidaknya keberadaan Tuhan. Tapi Nikola Tesla telah berpikir seperti ini. Saya tidak menentang dan tidak meniadakan Tuhan gitu.
Jadi dia tidak menentang keberadaan Tuhan dan dia cuma melewati keberadaan Tuhan. Artinya dia pernah berpendapat seperti ini. Saya bisa membuat dunia tanpa adanya dewa ataupun adanya Tuhan. Dari pola berpikir ini makalah dia ditunjuk sebagai perwakilan dari umat manusia. Nah, kata melewati sendiri itu bisa kita sangkut pautkan dengan filsuf dari Hume, teman-temannya. Karena di filsuf Hume, ya, David Hume sendiri itu melewati Tuhan dalam membuktikan fenomena-fenomena yang terjadi. Dia lebih mempercayai kepada empiriknya, seperti itu. Dalam membuktikan suatu fenomena yang terjadi, dia tidak mengandalkan keberadaan Tuhan, ya teman-teman. Dan Immanuel Kant dalam pembuktian terhadap Tuhan juga dia melewatinya dengan dia memposisikan Tuhan sebagai sesuatu jiwa yang bebas, seperti itu. Nah teman-teman, mungkin di sekitar kalian itu ada orang-orang agnostik, tapi kalian tidak menyadarinya. Mungkin kalian bisa bertanya kepada mereka dengan 2 pertanyaan ini. Pertanyaan pertama, apakah agamamu? Ketika dia menjawab dengan tegas, lalu pertanyaan kedua kalian tanyai, bagaimana perjalanan spiritualmu dengan Tuhanmu? Ketika mereka menjawab dengan ragu-ragu dan tidak penuh kepastian, itu patut dicurigai. Apalagi ketika dia mengatakan, gimana ya, aku juga kurang ngerti nih soal perjalanan spiritualku. Nah itu patut dicurigai sebagai orang yang agnostik nih teman-teman. Karena dia percaya, awalnya dia tegas gitu bahwa agamaku ini, namun dia ragu-ragu tentang sebenarnya Tuhanku ada apa enggak. Seperti itu. Jadi seorang agnostik itu bukan berarti untuk dijauhi, tetapi kalian bisa memberikan ujangan nih. Kalau kalian seagama, kalian bisa memberikan ujangan. Seperti itu. Jadi mungkin seorang agnostik itu merupakan seorang yang empirik, teman-teman. Karena berdasarkan David Hume sendiri, dia agnostik karena dia merupakan empirik Inggris yang mengutamakan indranya untuk mencari kebenaran atau epistemologi. Sementara Immanuel Kant sendiri tidak seperti itu. Dia menggunakan rasionalitasnya sebagai manusia untuk mengungkapkan bahwa keberadaan Tuhan itu ada. Dan juga di anime Record of Ragnarok, Nikola Tesla dipilih dikarenakan dia seorang agnostik, yang dimana dia bisa berkata bahwa dia bisa membuat dunia tanpa adanya dewa ataupun Tuhan di dalamnya. Karena menurut dia, dewa ataupun Tuhan merupakan variabel yang tidak diperlukan sebenarnya. Seperti itu. So, itu saja dari saya. Terima kasih.